Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saya Muhammad Alfian Fatur Rahman, mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, akan menjelaskan sedikit tentang puasa. Yang mana alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, masih diberi kenikmatan dan kesehatan hingga kita berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah gerbang ataupun jembatan kita untuk menuju bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan ini kita disyariatkan dan diwajibkan untuk beribadah puasa. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya kita memurojaah atau mengulang pelajaran tentang saum ini. Oke, yang pertama yaitu hakikat dari saum. Yang mana saum diistilahkan secara bahasa yaitu menahan dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Sedangkan secara istilah yaitu menahan diri dari makan, dari minum, serta hawa nafsu dari mulai fajar hingga terbenam matahari atau maghrib. Dan dengan didasari keimanan serta keikhlasan kepada Allah dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta meningkatkan ketakwaan dengan jalan dan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diridhoi oleh Allah. Selanjutnya, mengapa puasa itu disyariatkan serta diwajibkan kepada kita? Sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, karena puasa adalah perintah dari agama kita, perintah dari agama Islam, yang mana tidaklah disebut beragama Islam sampai seseorang itu patuh serta menjalankan perintah agama itu, yaitu agama Islam. Yang mana arti Islam tersendiri yaitu menyerahkan diri semuanya kepada Allah. Yang kedua, karena puasa ini rukun Islam dari 5 rukun Islam, sebagaimana hadis Nabi SAW yang bunyinya buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa tasuma ramadan. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim, yang artinya bahwasannya agama Islam dibangun dari 5 asas. Yang pertama yaitu syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu sholat. Yang ketiga yaitu zakat, menunaikan zakat. Yang keempat haji, atau yang keempat puasa. Yang kelima haji. Nah, di situ ada puasa, yaitu puasa di bulan Ramadan yang diwajibkan, serta yang disunah-sunahkan itu melengkapi yang wajib. Yang di sini yaitu yang diwajibkan, yaitu puasa Ramadan. Maka di sini adalah salah satu dari rukun Islam. Bagaimana kita bisa mengibaratkan kita membuat suatu bangunan ataupun tenda yang kita fondasikan dengan sholat serta saum atau puasa ini adalah salah satu tiang dari bangunan yang kita bangun itu, dari tenda yang kita bangun itu. Apabila kita tidak mengerjakan puasa ini, maka tidaklah sempurna bangunan yang kita bangun, tidaklah kokoh bangunan yang kita bangun, maka akan hancur. Maka dengan itu kita harus sungguh-sungguh dalam mengerjakan puasa ini, karena puasa adalah termasuk rukun Islam yang 5. Yang ketiga, karena puasa ini salah satu wasilah kita untuk bertakwa, untuk menjadi orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang
yang bunyinya itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diseru orang-orang yang beriman, kami wajibkan puasa atau siam kepada kalian sebagaimana kami wajibkan kepada kaum sebelum kalian. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu alasan yang ketiga. Karena puasa adalah salah satu wasilah kita menjadi orang yang bertakwa. Yang keempat, yang terakhir yaitu karena di bulan suci Ramadan banyak keutamaan, banyak pahala-pahala yang bisa kita dapat dari bulan suci Ramadan. Satunya itu berpuasa. Dimana ketika di bulan Ramadan semua pintu-pintu kebaikan dibuka, pintu-pintu surga dibuka, serta ditutup pintu-pintu kejahatan dan dibelenggu setan-setan atau iblis. Dan itulah beberapa alasan kenapa Allah mewajibkan dari saum itu. Dan yang berikutnya kita lihat apa tujuan dan fungsi dari ibadah saum. Yang mana kita tahu bahwasanya Allah Tuhan yang maha tahu segala yang ada di bumi ini, yang ada di langit, maha tahu dan maha rahmah, maha rahim, maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya, yang mana dengan disyariatkannya suatu ibadah pasti ada tujuan dan fungsi dari ibadah itu tersendiri. Yang mana tujuan dari ibadah adalah untuk mencapai ketakwaan dan bisa menjadikan kita muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang mana telah disebutkan bahwasannya saum adalah suatu wasilah yang paling besar untuk kita mendapatkan ketakwaan yang hakiki. Jadi dan disebutkan juga bahwasanya ibadah-ibadah yang lainnya itu untuk hamba itu tersendiri, untuk hambanya sendiri. Sedangkan puasa Allah menyebutkan itu untuk dirinya, yaitu untuk Allah. Di sini menunjukkan bahwasannya ketakwaanlah yang diuji di dalam puasa ini. Yang berikutnya yaitu fungsi dari ibadah saum ini. Banyak peneliti yang sudah meneliti dalam segi kesehatan yang dapat yang kita dapat dari puasa ini, yaitu diantaranya puasa dapat mengistirahatkan organ pencernaan kita, perut kita, lambung kita, karena kita tidak menggunakan organ pencernaan dari mulai fajar hingga maghrib. Jadi yang kedua fungsinya yaitu bisa menurunkan kadar gula darah, kolesterol, dan mengendalikan tekanan darah. Yang mana pada umumnya pada bulan puasa kita lebih terjaga dalam makan, dalam mengkonsumsi segala hal di bulan puasa itu. Yang mana ketika berbuka kita disunahkan untuk memakan atau meminum yang manis-manis terlebih dahulu. Lebih baik yaitu kurma, karena dalam kurma itu banyak khasiat-khasiat yang bisa kita dapatkan. Yang berikutnya yaitu turut membersihkan tubuh dari racun dan segala kotoran yang ada di tubuh kita, karena di situ adalah pembersihan dalam tubuh kita. Apalagi itu 30 hari dalam suci Ramadan, bulan suci Ramadan gitu. Yang berikutnya adalah mendorong peremajaan dan pergantian dari sel-sel dalam tubuh kita, karena sel-sel tubuh kita tuh butuh peremajaan agar tetap sehat dan bugar tubuh kita. Yang selanjutnya yaitu
akhlak yang terbentuk ketika kita beribadah saum. Pasti banyak akhlak yang terbentuk ketika kita saum, yang diantaranya itu perhatian atau berhati-hati kita dalam segala apapun, teliti dan waspada dalam segala hal apapun, yang mana ketika berpuasa kita lebih perhatian dan lebih selalu berhati-hati dalam segala apapun, dalam segala kegiatan kita ketika berpuasa. Yang selanjutnya yaitu muhasabah diri atau evaluasi diri, introspeksi diri untuk meningkatkan ibadah kita, untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya itu rela berkorban, yang mana secara logika kita apabila kita disuruh untuk tidak makan dari fajar hingga maghrib, itu akanlah susah dan berat bagi kita, karena makan menjadi sesuatu yang kebutuhan kita, minum serta berhubungan dengan istri atau suami kita. Jadi di sini disyariatkan untuk menahan semua itu, dan kita rela berkorban karena keimanan dan ketakwaan kita. Jadi akhlak rela berkorban di sini terbentuk. Yang berikutnya yaitu mampu memanajemen diri kita. Jadi kita bisa mengatur makan kita, istirahat kita, dan ibadah kita. Jadi semuanya termanage oleh diri kita sendiri. Akhlak berikutnya yaitu jujur, berbuat jujur, karena ketika berpuasa kita tidak tahu satu sama lain. Hamba dengan hamba tidak tahu apakah dia masih puasa ataupun tidak. Di sini diuji kejujuran kita karena hubungannya kita dengan Allah semata. Jadi kejujuran sangatlah terbentuk dalam ibadah berpuasa ini. Berikutnya yaitu ketakwaan kita. Sudah jelas ketakwaan itu paling agung akan terbentuk dari ibadah puasa ini apabila kita benar-benar mendalami dan beribadah dengan sebenar-benarnya berpuasa. Berikutnya yaitu gaya hidup sederhana, yang mana kita ketika berpuasa pastilah kita ada sesuatu yang tidak berlebih-lebihan dalam menyantap ataupun lain sebagainya. Kemudian sikap optimis akan terbentuk ketika puasa ini pun. Kita bisa menahan diri dari fajar hingga maghrib dengan rasa optimis kita, dan tahan uji coba pun. Jadi ketika ada uji coba atau cobaan yang kita hadapi, kita bisa menahannya dengan ketika kita berpuasa, dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita. Itu ketahanan kita dalam menghadapi cobaan. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan dari akhlak yang terbentuk dari beribadah puasa ini yaitu meneguhkan dalam bersikap. Jadi ketika kita bersikap itu akan menjadi lebih teguh dan lebih spontan. Jadi kita tidak terlalu berpikir panjang dan terlalu memikirkannya bertele-tele gitu. Mungkin itu akhlak yang akan terbentuk ketika kita berpuasa. Oke, setelah kita tahu akhlak apa saja yang terbentuk dari puasa, dari ibadah puasa, kita bahas tentang hikmah dari ibadah puasa ini sendiri, yang mana hikmah dibalik disyariatkannya atau melaksanakan ibadah puasa ini yaitu untuk melatih disiplin rohani kita, spiritual kita, menjadi dasar disiplin moral kita juga, serta nilai sosial dalam beribadah juga. Jadi kompleks dalam
beribadah saum ini kita mendapatkan kedisiplinan atau melatih kedisiplinan rohani dalam diri kita sendiri, yang mana kan kita merasa diawasi, merasa dekat terus dengan Allah ketika berpuasa, sehingga kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan secara ketakutan hanya kepada Allah semata, serta melatih disiplin moral kita, dimana kita bangun untuk sahur pagi-pagi buta, jadi tidak biasa. Misalkan kita biasanya bangun jam 7 ataupun jam 6, di sini kita dilatih untuk bangun lebih awal, bangun sebelum subuh untuk sahur. Dan dalam ketika bulan suci Ramadan pun banyak amalan-amalan yang disyariatkan seperti qiyamul lail, tadarus, membaca Al-Quran, kita lebih ditingkatkan di bulan suci Ramadan itu. Serta banyak lagi hikmah yang dapat kita dapatkan dari ibadah saum ini, sangatlah kompleks. Yang selanjutnya yaitu makna spiritual yang kita dapat dari beribadah puasa ini, mana puasa ini merupakan manifestasi atau perwujudan nyata dari kemenangan atau kemerdekaan nafsu kita atas nafsu kita. Jadi kita merasa merdeka dari segala hawa nafsu kita. Jadi kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita serta menahan hawa nafsu kita dari segala hal apapun, serta egoisitas atau ego kita bisa mengendalikan ego kita, dan individualitas. Jadi perwujudan kemerdekaan atau kemenangan atas individualitas, dimana ketika puasa kita saling berbagi, saling mengasihi. Jadi kita tidak merasa sendiri atau baik bagi sendiri saja. Itu dari perwujudan nyata dari ibadah puasa ini. Dan puasa ini pun merupakan perwujudan nyata atau manifestasi dari keikhlasan, ketulusan, serta kerendahan hati kita, yang mana ikhlas sangatlah penting dalam ibadah puasa ini. Ketika tidak ikhlas, maka kita berkurang nilai dari ibadah puasa ini, karena kita puasa harus hanya semata untuk merendahkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Kerendahan hati kita diuji ketika bulan puasa karena kita saling berbagi dan sebagainya. Itulah beberapa hikmah dan makna spiritual dari ibadah puasa ini. Oke, setelah kita mengetahui banyaknya keutamaan dan banyaknya syariat yang mewajibkan kita untuk berpuasa, alangkah baiknya kita mengetahui ancaman apa yang dilimpahkan atau ditimpakan kepada orang-orang yang meninggalkan puasa ini, terutama puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan. Apa sih ancaman yang diancamkan kepada orang-orang yang meninggalkan puasa ini? Maka yang pertama yaitu tentu saja bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar, menjadikannya berdosa besar. Yang kedua yaitu ada riwayat juga yang menyebutkan apabila disengaja tanpa ada uzur meninggalkan puasa, terutama puasa Ramadan yang diwajibkan, maka dia telah kafir dan halal darahnya. Tetapi ini pendapat yang lemah, yang masih diperdebatkan.
Yang berikutnya yaitu tidak mendapatkan pahala dari puasa itu ketika kita tidak ikhlas dan tidak sungguh-sungguh dalam berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka kita berhati-hati, senantiasa ikhlas dan senantiasa sungguh-sungguh dengan benar melaksanakan semua ibadah, terutama ibadah puasa ini. Selanjutnya yaitu siksaan bagi orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan dengan tanpa bertaubat dan tanpa ada uzur meninggalkannya. Maka ada perkataan yang menyebutkan bahwasanya ada sekelompok orang yang disiksa dengan mulutnya digantung serta berkelayungan tubuhnya di neraka kelak. Dan itu adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum pada waktunya. Kita berhati-hati dari segala macam perbuatan dosa dan kelalaian dari beribadah puasa ini, serta kita senantiasa berdoa agar kita dipertemukan dan disungguh-sungguhkan dalam beribadah puasa, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bersungguh-sungguh ketika mengerjakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, serta sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan suci dan fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Karena banyaknya keutamaan dan banyaknya amalan yang bisa kita dapat di bulan suci Ramadan ini. Kita sebagai umat muslim hendaknya kita selalu berdoa dan berharap dalam dipertemukannya serta disungguh-sungguhkannya beribadah di bulan suci Ramadan itu. Karena Ramadan adalah bulan yang utama, bulan yang pemimpin dari semua bulan di bulan-bulan yang lainnya. Akhirul kalam, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah maka maafkan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.